Saya bertanya-tanya apa kira-kira yang membuat Jokowi belakangan ini begitu gelisah tentang IKN. Saya masih ingat ketika IKN ini pertama dicetuskan dan diresmikan pembangunannya oleh Jokowi. Saya mengutip sepenggal saja kalimat yang saya ingat pada saat pidatonya waktu itu. Kira-kira begini, izinkanlah saya memindahkan ibu kota negara. Ya, Jokowi menyatakan demikian, yang saya ingat ya, menggunakan kata saya memindahkan, dan saya garis bawahi kata saya di situ. Tetapi ketika sekarang setelah bertahun-tahun IKN tidak kunjung usai, tidak kunjung selesai, dan tidak kunjung bisa dijadikan sebagai kantor presiden, Jokowi terutama seminggu terakhir ini berkali-kali menunjukkan kegelisahannya tentang masa depan IKN dan berkata, IKN bukan keputusan saya sendiri, bukan keputusan presiden, tetapi keputusan seluruh rakyat Indonesia. Ketika pertama dicetuskan, Jokowi menggunakan kata saya memindahkan, izinkan saya memindahkan. Tetapi setelah sekarang nasib IKN begini, tidak kunjung usai, tidak kunjung jelas, Jokowi menyeret-nyeret seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama bertanggung jawab akan nasib IKN. Kenapa ketika memindahkan itu Jokowi mengklaim diri dengan menyebut kata saya? Sekarang setelah terancam gagal, Jokowi menyeret-nyeret seluruh rakyat Indonesia, padahal tidak seluruh rakyat Indonesia setuju tentang pemindahan IKN. Banyak yang tidak setuju. Mungkin kalau disurvei secara benar rakyat ini, ditanya satu persatu secara jelas, mungkin di atas 50% tidak setuju pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Tetapi kegelisahan Jokowi tampak sekali dan membuat dia gusar, gelisah, dan akhirnya harus menyeret-nyeret seluruh rakyat Indonesia yang bertanggung jawab terhadap ibu kota negara saat ini. Apakah ini sebuah sinyal bahwa memang IKN akan mangkrak atau hidup segan mati tak mau? Dugaan saya IKN ini akan bernasib mulai tahun depan hidup segan mati tak mau, tapi 2027-2028 ke sana benar-benar akan mangkrak. Karena ini bukan perkara mudah. Prabowo juga punya program sebagai presiden yang membutuhkan uang banyak, sementara defisit anggaran kita semakin dalam. Untuk berharap pihak luar investasi di sana, tentu mereka bukan orang bodoh yang akan mau menanamkan uangnya di lokasi yang dilihat tidak akan hidup. Kecuali orang-orang pengusaha-pengusaha yang mungkin spekulatif, spekulan, berusaha mengambil hak konsesi lahan di sana ribuan atau puluhan ribu hektar, mau dengan investasi dengan kedok, peletakan batu pertama, setelah itu tidak jelas. Mungkin itu yang terjadi. Tapi kita akan lihat ke depan. Yang saya tangkap di sini, kegelisahan Pak Jokowi sudah tidak bisa ditutupi dirinya tentang IKN, dan melihat kenapa Jokowi menyeret-nyeret seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama dengan dirinya bertanggung jawab tentang IKN. Gambarannya jelas bagi saya, IKN ini sudah dilihat oleh Jokowi tidak akan selesai. Maka berkali-kali juga Jokowi menyatakan bahwa tidak mudah, ruwet, tidak semudah ini, tidak semudah itu. Padahal dulu Jokowi begitu ambisius menyatakan 2024 pemerintah sudah harus pindah ke sana. Tetapi Jokowi sendiri pun yang sudah berkali-kali berjanji akan berkantor di IKN, sampai di ujung pemerintahannya tidak kunjung berkantor secara resmi di IKN. Karena apa? Ya tentu karena memang tidak siap. Kalau IKN itu sudah siap, pasti Jokowi sudah berkantor di sana, karena itu akan menjadi kebanggaan bagi dirinya tinggal di sebuah istana yang tidak berbau kolonial meskipun berbau utang. Jadi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Jokowi adalah sebuah sinyal kegelisahan yang luar biasa tentang nasib IKN. Meskipun 2 hari kemarin Jokowi melakukan pendaratan pertama di Bandara IKN, yang saya lihat di kiri kanan landasan itu masih berantakan, aut-autan, dan Jokowi memaksakan diri untuk landing di sana. Sebuah keberanian yang luar biasa dipertaruhkan oleh Jokowi, karena nasib IKN akan sangat menampar dirinya ke depan. Dan inilah kegelisahan, kegalauan
dan keresahan dari Jokowi. Dia sudah tahu bagaimana IKN ini tahun depan dan 2 tahun lagi. Semoga bangsa ini nanti di tangan Pak Prabowo bisa keluar dari segala kesulitan-kesulitannya. Karena apa yang dibangun oleh Jokowi kebanyakan fata morgana, tidak membuat kita menjadi apa-apa. Hanya bersifat ilutif karena semua landasannya hutang yang akan menjerumuskan kita.